Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu, kembali menjumpai Anda kesempatan sore hari ini dalam dialog publik untuk edisi Rabu 12 Agustus 2020 bersama saya Elsie Novarita. Selama 60 menit ke depan kita akan membahas tema-tema teraktual. Seperti biasa kami juga akan melibatkan Anda untuk berinteraksi secara langsung bersama dengan narasumber kami di studio untuk membahas tema kita hari ini di 0736 21541 0736 21541. Tema kita yakni seputar meningkatnya tindak pidana di Kabupaten Lebong dalam kurun waktu 2019-2020. Ketika kita berbicara tentang tindak pidana, ini ada banyak macamnya. Apakah kemudian kekinian ini orang menyebutkan ini dampak dari ekonomi, perputaran ekonomi yang susah saat ini akibat COVID, mungkin pembatasan sosial atau mungkin juga ada PHK. Nanti kita akan juga bahas terkait meningkatnya tindak pidana di Kabupaten Lebong ini lebih dalam lagi, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran dari kebersamaan kita di dialog kita kali ini. Di studio kami sudah hadir narasumber membahas tema tersebut, yakni yang pertama adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebong, Bapak Fadil Regan, SHMH. Selamat sore, Pak Kajari. Selamat sore. Sehat, Pak? Sehat, berapa jam perjalanan ini dari Lebong? Kurang lebih 3 jam. 3 jam ya. Oke, sampai sini jam berapa tadi, Pak? Jam 3 sore. Jam 3 sore, oke, langsung ke TVRI ya. Ya, oke, mohon ilmunya nanti kita membahas tema kita hari ini. Bersama Pak Kajari hadir juga Kasih Intel Kejari Lebong, Bapak Imam Hidayat SHMH. Selamat sore Bapak Imam. Selamat sore Mbak. Oke, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan berbicara seperti apa gambarannya tindak pidana yang marak terjadi dan meningkat. Meningkat nggak Pak ya ini ya? Agak sedikit meningkat. Agak sedikit meningkat nih. Mungkin kondisi kan? Iya, kurun waktu 2019-2020. Sekali lagi Anda nanti bisa bergabung pada saatnya di 0736 21541 0736 21541. Saya ke Pak Kajari terlebih dahulu. Gambarannya seperti apa Pak tindak pidana yang dominan terjadi di Kabupaten Lebong ini? Kemudian tadi ada sedikit meningkat. Ini gambarnya seperti apa Pak Kajari? Silakan. Kalau kita lihat dari data statistik di kita, memang ada peningkatan tindak pidana yang kita tangani terkait dengan kejahatan yang ada di Kabupaten Lebong ini. Mungkin juga karena ada pengaruhnya juga dengan kondisi seperti ini kan, ya, jadi memang ekonomi sosial juga agak sulit sekarang ini kan karena pandemi COVID. Saya rasa ada salah satu penyebabnya juga seperti itu. Kalau terkait dengan perkara-perkara yang terjadi ini bervariatif ya. Biasanya yang ada di Kejaksaan Negeri Lebong ini ada kejahatan asusila, ya, asusila, kemudian juga terkait dengan harta benda seperti pencurian, kemudian juga ada penganiayaan, dan kemudian juga ada senjata tajam seperti itu yang berkisar biasanya. Cuman memang untuk kejahatan asusila ini berdasarkan data yang ada nih agak sedikit meningkat nih dari tahun kemarin seperti itu. Pelakunya ada juga pelaku anak dan juga korbannya anak, ada juga pelakunya orang dewasa. Seperti itu. Jadi pola penanganannya terkait dengan korban anak dan pelaku anak ini ada undang-undang khusus ini yang menangani karena lex spesialis mereka kan. Jadi ada undang-undang nomor 35 tahun 2014 seperti itu. Perubahan dari 23 2002. Ya. Namun kalau pelakunya orang dewasa dan korbannya juga orang dewasa, itu kita biasanya KUHP. Itu masuk di dalam kualifikasi delik di KUHP seperti itu. Ya. Cuma rata-rata yang terjadi di Kabupaten Lebong ini dalam lingkup Undang-Undang Perlindungan Anak di sini, perlindungan seperti itu. Jadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ini agak sedikit ada peningkatan karena korbannya ini anak-anak, bahkan pelakunya juga anak-anak. Lebih banyak anak-anak ini Pak ya? Oke. Di tahun ini ya. Baik. Ini baru semester 2 ya? 2, masuk semester 2. Cukup tinggi. Cukup tinggi di situ. Kalau secara angka mungkin bisa dijawab mungkin Pak dari awal tahun sampai bulan ke-8 ini sekitar berapa kasus khususnya tadi, karena tadi kita berbicara asusila banyak daripada jenis tindak pidana lainnya. Sekitar mungkin ada sekitar 20 ada ya? 20 itu yang sudah masuk penanganan kita. 20 untuk perkara itu ya, asusila ini. Khususnya yang korban anak dan pelaku anak seperti itu. Baik, kalau kasus terkini yang menjadi sorotan di Lebong sendiri apa nih Pak?
Beberapa waktu yang lalu ini ada juga tindak pidana asusila ini bapak kandung yang melakukan cabul terhadap anaknya. Ya, anaknya ya? ini bawah umur incest ya. Itu ada itu. Baru-baru ini masih hangat berita ini, baru sekitar semingguan inilah. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ada asusila, kemudian pencurian harta benda begitu ya, penganiayaan juga. Penganiayaan ada cukup tinggi juga di situ. Cukup tinggi juga. Cukup tinggi juga. Jadi penganiayaan, kemudian pencurian di situ. Cukup tinggi juga. Oke. Ini memang kita ngeri-ngeri ya dengar berita seperti itu ya Pak ya. Tidak hanya di Lebong, mungkin daerah-daerah lain juga ini. Apalagi yang tadi Bapak cerita tadi ya, bahwasanya orang tua kepada anak gitu ya, untuk kondisi asusila ini. Jadi kita ngeri-ngeri kita nih sebagai masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti dengan perbincangan kita ini kita dapat solusi bagi masyarakat bagaimana kemudian untuk mencegah ya Pak ya. Oke, tindak asusila ataupun juga pencurian itu sendiri begitu, dan juga penganiayaan. Saya ke Pak Imam Hidayat kasih intel Kejari Lebong. Nah, kita mungkin fokus dulu ke asusila tadi, Pak. Ini biasanya motifnya seperti apa sih, Pak? Tadi salah satunya ya, terjadinya asusila ini. Di mana, kapan, begitu, dengan cara apa, kesempatan seperti apa, gitu? Motif asusila ini, Mbak, biasanya kan pelakunya kan rata-rata kebanyakan anak-anak. Korbannya juga anak-anak. Mungkin banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya motif itu sendiri. Mungkin karena kurangnya kesadaran dari anak tadi, lemahnya pendidikan dia sendiri. Terus juga mungkin karena kebanyakan daerah Lebong kan pegunungan dan kebun. Jadi banyak orang tua tuh yang berkebun pada saat pagi dan baru balik sore hari. Nah, mungkin salah satu faktornya itu juga, jadi kurangnya pengawasan dari orang tua. Bahkan ini tidak hanya dalam sehari nih, biasanya kalau cerita orang berkebun kan berhari-hari ninggalin rumah gitu ya Pak ya? Juga mungkin rendahnya iman ya Mbak ya, moral dan mental yang sangat rendah dari anak itu. Modusnya rata-rata ya biasanya kadang si anak misalnya diiming-imingin uang gitu, terus diarahkan sama pelaku tadi ke suatu tempat, nah, makanya terjadilah seperti itu. Oke, jadi memang suasana memungkinkan, lokasi yang mungkin agak jarang mungkin penduduknya begitu, apalagi kalau di kebun juga terjadinya begitu ya jadi Pak kan ya? sepi karena jauh mungkin dari pengawasan orang tua. Orang tua bahkan mungkin masyarakat mau peduli pun juga nggak bisa karena jauh gitu ya Pak ya. Nah, biasanya kalau kasus asusila ini baru terkuak, itu prosesnya apakah anak ini sendiri yang melaporkan atau seperti apa? Karena kita mau tahu nih seperti apa pemahaman si anak sendiri, apakah sudah jadi korban atau bukan gitu, pemahaman tentang tindak pidana itu sendiri, Pak. Biasanya kasus ini terkuak, biasanya kalau dari si anaknya jarang untuk berbicara kepada orang tuanya. Mungkin karena rasa takut atau bagaimana, Mbak. Biasanya orang tuanya mungkin melihat kejanggalan dari si anak itu. Dalam 1-2 hari mungkinnya anak ini tidak seperti biasanya gitu. Nah, dari situlah nanti orang tuanya melihat sisi anak ini bahwa ada yang berbeda. Nah, terkadang begitu lihat ada yang berbeda, orang tua tadi menanyakan kepada si anak, dan dia mungkin karena ketakut akhirnya dia ngaku. Biasanya gitu, seperti itu. Kalau dari segi jenis kelamin yang paling banyak ini yang korbannya ini kalau anak laki-laki atau perempuan? Kalau di Lebong khususnya kemungkinan kebanyakan perempuan. Tapi memang asusila kan tidak menutup kemungkinan antara perbuatan itu dari anak laki-laki dengan korbannya anak laki-laki. Baik, banyak faktor tadi, salah satunya tempat begitu ya Pak ya. Tempat, cuaca, iman gitu ya. Narkoba juga mungkin Mbak, alkohol juga Hmm. mungkin mempengaruhi. Minuman keras ya. Minuman keras. Terkait itu juga ini mungkin kita berbicara tentang budaya sosial gitu ya Pak ya, perilaku-perilaku yang mungkin menjadi salah satu faktor pencetus begitu, tindak-tindak pidana seperti itu. Ini seperti apa Pak Kajari barangkali? Banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Kalau terkait dengan asusila ini, kemungkinan kesadaran masyarakat memang masih kurang sekali ya, karena tingkat pendidikannya juga rata-rata penduduk di Kabupaten Lebong ini bertani dan berkebun. Jadi nggak sekolah gitu ya Pak ya? Mungkin sekolah tetapi cuma memang nggak tinggi sekolahnya ya. Biasanya di kampung lah, biasanya kan kalau di kampung seperti itu.
Jadi mereka rata-rata ini berkebun seperti itu, jauh meninggalkan keluarganya, bahkan kadang-kadang berminggu-minggu seperti itu. Jadi anaknya dititipkan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu rawan sekali sebenarnya. Jadi kalau ini ada kesempatan orang yang mempunyai perilaku yang memang mempunyai perilaku seks menyimpang, ya bisa saja memanfaatkan kesempatan itu kan, karena nggak ada orang tua, anaknya jadi korban seperti itu. Kemudian juga terkait dengan sosial ekonomi di situ ya, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Memang kalau dari segi dominan pekerjaan profesi ini rata-rata memang ya mayoritas berkebun itu di sana itu bertani dan berkebun. Kalau untuk perkantoran gitu atau perusahaan misalnya, perusahaan di sana nggak terlalu banyak ya perusahaan. Memang di Lebong ini karena letak geografisnya pegunungan, mereka topografinya pegunungan nih. Jadi rata-rata masyarakat sana mata pencariannya itu bertani dan berkebun. Kalau misalnya wilayah yang kita bisa sebut perkotaan gitu Pak, berapa persen sih jumlah orangnya di sana sih? Kalau orangnya ramai gitu ya, otomatis toleransi, tepat seliranya untuk ikut juga mengamankan wilayahnya ini kan besar. Nah, ini kalau di sana gimana Pak? Kalau di perkotaan ini pusat kotanya ini kan di Kota Muara Aman. Ya. Jadi di situ ya komunitas masyarakat ya kalau berkumpul ini paling-paling pada saat tertentu saja dia ramai kan. Pernikahan gitu. Ya, apalagi sekarang udah lagi jarang-jarang ya Cuma Pak ya. Juga kita juga meskipun ini daerah ramai tidak menutup kemungkinan namanya kejahatan itu kan bisa selalu dimanapun muncul gitu ya, tergantung dengan kondisi. Apalagi di situ karena kondisi alam seperti itu juga tempat hiburan anak-anak juga agak kurang di situ seperti itu kan. Jadi mereka kadang-kadang sampai malam, ya kan, nongkrong-nongkrong di tempat seperti itu. Nah hal-hal seperti itu kan sambil lihat-lihat HP kan, dari situ teknologi juga ikut mempengaruhi juga gitu kan. Kalau kitanya memang tidak bijak dalam menggunakan teknologi, artinya kita melihat-lihat seperti itu, lama-lama mereka terpicu sendiri seperti itu. Jadi terpengaruh seperti itu. Pengaruhnya negatif juga ada terhadap anak-anak itu. Ya hal-hal terkait dengan asusila itu bisa muncul seketika seperti itu. Dan kalau sudah kejahatan, ya terpaksa kita tindak seperti itu. Ya, ancamannya juga di Undang-Undang Perlindungan Anak itu cukup tinggi sebenarnya. Ya, karena boleh disampaikan Pak seperti apa? Ancamannya tinggi sih ya. 5 tahun. 5 tahun minimal ya. Iya, minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Oke. Dan ada denda juga di sana, Mbak. Ya. Dendanya maksimal 5 miliar. Oke. Baik. Nah, kalau dari beberapa kasus yang sudah ditangani nih, kita fokus ke tadi asusila ya. Salah satunya tadi asusila yang paling tinggi sanksi yang diberikan sejauh ini pada kasus apa Pak? Kalau kasus asusila ya seperti cabul Mbak, karena di situ kan di uraian pasalnya itu kan melakukan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul. Sebelum melakukan perbuatan cabul ada ancaman gitu ya Pak ya? Kebanyakan yang paling tinggi ancaman hukumannya seperti itu, yang diterapkan untuk di Lebong, kebanyakan ancamannya pasal itu di pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Contoh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini yang sering dilanggar dan dalam pelaksanaan yang di lapangan ya cukup berat hukumannya, maksimal 15 tahun. Yang pernah dijatuhi hukuman ada sampai kalau nggak salah 12 tahun. 12 tahun Pak. Iya. Terakhir. Itu kasus apa Pak? 10 tahun ya, 10 12 iya sama itu. Sama kayak gitu cabul ya? juga ya. Cabul kemudian melakukan pengancaman di awal gitu ya. Ya kan kalau modusnya kan banyak, ada yang pakai ancaman kekerasan, dia memaksa seperti itu, ngancam anak kalau ngomong saya bunuh misalnya kan, ada atau yang ngimingin duit, ada yang ngiming-ngiming duit, dikasih HP, ya kan, seperti itu banyak modusnya. Banyak modusnya. Tapi ini rata-rata korbannya anak-anak. Anak-anak dan kadang ada pelaku anak-anak. Anak-anak juga, tapi ada juga pelaku dewasa. Ada juga pelaku dewasa gitu ya. Jadi memang perlu ada pemahaman yang baik, pemberian pemahaman yang baik bagi para korban maupun juga pelaku tentunya ya. Pendidikan di awal untuk pencegahan. Baik, nanti kita akan berbicara lagi tentang meningkatnya tindak pidana di Kabupaten Lebong di kurun waktu 2019-2020. Tentu saja ini tidak hanya pembelajaran di Kabupaten Lebong tapi juga untuk seluruh wilayah di Bengkulu maupun juga di Indonesia begitu ya, sehingga kondisi ini mudah-mudahan bisa
cegah lebih awal begitu ya potensi-potensi tindak pidana yang akan terjadi. Kita akan jeda sejenak untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu dengan tema meningkatnya tindak pidana di Kabupaten Lebong kurun waktu 2019-2020. Line phone kami buka kembali di 07362151, sudah ada yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Di Tanah Patah. Bapak Ahmad. Iya, Bapak siapa? Ahmad. Iya. Oke, silakan Pak Ahmad. Oke, ini saya melihat kejadian di Kabupaten Lampung ini memang sangat prihatin, terutama tentang tindak pidana, tindak kejahatan asusila. Ya. Nah, bagaimana Pak? Ini faktornya kemungkinan apakah tingkat pendidikan si pelaku seperti baru-baru ini yang terjadi, orang tua kandung terhadap anak kandungnya. Nah, kemudian bagaimana terhadap pelaku anak dan korban anak. Nanti kan ini ada undang-undang perlindungan anak ini terhadap tuntutan si pelaku ini. Kan ABH namanya ya, kalau nggak salah itu anak berurusan dengan hukum. Nah, bagaimana ini nanti kita tuntutan terhadap pelaku anak ini?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad di Tanah Patah begitu ya. Tadi memang kita untuk pertanyaan pertama tadi sudah sempat disinggung, mungkin boleh dijawab kembali Pak ya. Faktor-faktornya ini seperti apa begitu. Kemudian yang kedua bagaimana kemudian tuntutan atau tindakannya, tahapan hukumnya barangkali ketika ada kasus tadi yang pelakunya anak, kemudian korbannya juga anak-anak. Saya ke Pak Kajari terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Ahmad dari Tanah Patah. Selamat sore. Terkait dengan pertanyaan Pak Ahmad tentang tingkat pendidikan pelaku kejahatan orang tua terhadap anaknya, memang rata-rata di Kabupaten Lebong ini masyarakatnya tingkat pendidikannya agak sedikit rendah, terutama terkait dengan yang berprofesi seperti bertani ya, karena memang mereka rata-rata kehidupannya ini bertani dan bercocok tanam seperti berkebun ya. Jadi karena tingkat pendidikannya rendah, juga pemahamannya terhadap hukum juga rendah pula seperti juga, itu. iya, okay. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi, sangat mempengaruhi sekali sebenarnya. Karena semakin tinggi Pendidikan ya. pendidikannya harusnya semakin bagus tingkat kesadaran hukumnya. Nah, di sini peran kami terkait dengan kecenderungan pelaku karena di tingkat pendidikan rendah ini, kami kadang-kadang melakukan penyuluhan hukum di sini. Jadi memberikan saran dan masukan, kita sosialisasi tentang tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Lebong ini khususnya seperti itu kepada masyarakat, maupun juga di sekolah-sekolah seperti itu kami juga melakukan penyuluhan hukum seperti itu. Jadi setiap ada kesempatan yang bisa kita gunakan untuk mengedukasi masyarakat, kita gunakan semaksimal mungkin seperti itu. Nah, terkait dengan ancaman pelaku anak ini, memang pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini untuk melindungi anak baik itu pelaku maupun korban seperti itu. Jadi kita dalam hal ini harus bijaksana juga seperti itu. Kalau ada pelakunya anak, kalau memang masih dimungkinkan untuk dibina ya kita bina seperti itu. Terutama dengan korbannya juga kan, kadang-kadang kita membutuhkan rehabilitasi terhadap korban. Ini kadang-kadang anak ini trauma seperti itu. Jadi kita minta dari Bapas ya, ini kita minta untuk mengedukasi mereka atau memberikan pemahaman mereka supaya mereka nggak trauma lagi seperti itu. Ya antara lain seperti itulah kira-kira. Kalau tuntutannya ya kita harus bijaksana. Enggak juga kita semata-mata hanya pembalasan, tidak. Karena anak ini, si pelaku anak ini kita harapkan dia bisa berubah di kemudian hari. Seperti itu. Baik, kalau ini kasusnya anak dengan anak, ini biasanya apa sih pencetusnya? Saya ke Pak Kasih. Pencetusnya si pelaku untuk melakukan pencabulan kepada ya seumuran gitu. Apa pencetusnya Pak? Biasanya kan anak tadi kan dalam suatu pergaulan, dia mungkin dalam suatu komunitasnya mungkin ada di sana pergaulan bebas lah Mbak ya, antara anak tadi dengan anak yang lainnya. Atau juga karena adanya rasa penasaran terhadap habis nonton barangkali gitu ya, kemajuan teknologi. Terus dia membuka situs-situs, konten-konten, dan itu juga bisa timbul di situ. Atau juga mungkin karena faktor tadi, seperti saya sampaikan tadi, faktor pendidikan yang rendah, pola dan cuaca di rumah ya, cuaca yang sangat dingin di Lebong, dan mungkin juga karena orang tua juga pengawasannya kurang sibuk bekerja, sibuk gitu bertani dan berkebun. Jadi hal itu juga yang menimbulkan pemicu si anak tadi melakukan hal-hal seperti itu. Usianya yang pernah ada kasus anak terhadap anak ini berapa Pak? Pernah ada usia SMP mungkin atau usia SD barangkali? Ada yang masih kecil sekali Bu, masih balita ada. Pelaku? Oh, kalau pelaku tidak. Okay. Kalau pelaku tidak, korban biasanya. Korban ya biasanya. Itu, ya. Kita pelaku ini kan di bawah 18 tahun ya. 18 tahun ya, masih disebut anak ya. Oke, kita terima dulu di line telepon, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Andre di Bentiring. Pak Andre, silakan Pak Andre. Iya, yang mau saya tanyakan terhadap pelaku pelecehan susila ini terhadap keluarga dekat, itu kan tuntutan maksimumnya 15 tahun, ditambah sepertiga dari hukuman apa dari tuntutan. Tetapi pada kenyataannya tidak pernah dituntut maksimum, paling 5 tahun, 6 tahun. Kalau kita hitung 15 tahun ditambah sepertiga berarti 20 tahun. Tapi vonisnya rata-rata di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun, ya, oke. ya. Kenapa
Seperti itu. Kenapa hakim tidak memvonis yang maksimal? Terima kasih. Ada pertimbangan hakim, Baik, Pak. baik. Hal yang Terima meringankan kasih dan Pak yang Andre. Masih ada penelpon lagi? Boleh nanti di 0736211541. Kita mungkin merespon Pak Andre dulu. Boleh? Silakan Pak Ya. Kajari barangkali. Jadi terkait dengan tuntutan dan putusan ini kan bervariatif termasuk Bervariasi, ya. tergantung dari kasuistis. Ya. Jadi ada juga tempo hari ini kita tuntut jadi pelakunya ini orang tuanya ya, masih keluarganya. Jadi korbannya ini anak-anak kita tuntut itu kan ancaman 15 tahun. Jadi kita tuntut sekitar 12 tahun seperti itu. Tentunya dalam melakukan penuntutan kita juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan si terdakwa seperti itu. Dalam fakta persidangan kita lihat seperti apa. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita nih semata-mata untuk melakukan pembalasan harus ancaman maksimal, tidak juga seperti itu. Jadi rata-rata tentunya yang paling utama bagaimana korban ini bisa pulih dari trauma seperti itu yang kita harapkan. Di samping kita juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana asusila. Itu yang terpenting menurut saya. Oke, jadi hukuman yang diberikan upaya adalah yang terbaik, Ya. namun kita tentu saja melihat faktor persidangan juga motifnya ya. segala macam ya Pak ya, Ya. seperti itu. Begitu Pak Andre, nanti kalau masih mau bergabung boleh di 0736211541. Pak Kasinta mungkin mau menambahkan tentang kondisi tadi Pak? Kondisi yang mana, Mbak? Dari Pak Andre di Bentiring tadi. Oh ya, mungkin menambahkan dari yang disampaikan Pak Kajari dalam melakukan tuntutan kita kan ada faktor yang memberatkan dan yang meringankan. Begitu juga hakim dalam memutus suatu perkara. Dia melihat sisi hal yang meringankan maupun yang memberatkan. Dalam perkembangan di persidangan kan terkadang ada hal-hal yang memberatkan. Misalnya kalau si pelaku tadi berbelit-belit atau tidak mengaku, itu bisa hal-hal itu jadi bisa pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara itu. Ataupun hal yang meringankannya, misalnya dia memperlancar jalannya persidangan, dia mengakui perbuatannya, gitu ya. atau mungkin kalaupun memang ini kecil kemungkinan adanya perdamaian, atau dia memaafkan atau bagaimana. Ya kan? Namun ini kecil kalau dalam kasus asusila. Beda seperti kasus yang lain, misalnya pencurian, hal-hal perdamaian itu biasanya timbul di situ, Mbak. Oke, baik seperti itu ya Pak Andre. Jadi memang kita nggak bisa memandang dari kasat mata aja. Kita lihat gini, oh ini terlalu kecil nih gini ya. Kita nggak tahu seperti apa dalamnya atau prosesnya seperti apa. Yang pasti tentu saja penegak hukum ini berupaya yang terbaik, baik untuk si pelaku maupun juga upaya untuk menghilangkan trauma korban itu sendiri. Nah, selain asusila, ada banyak pertanyaan sebenarnya, tapi saya mau menyinggung tentang beberapa tindak pidana lainnya seperti tadi pencurian harta benda, kemudian juga penganiayaan. Tadi sempat disebut oleh Pak Kasinta, tadi misalnya pencurian ayam misalnya. Karena mungkin memang faktornya tidak ada lagi upaya untuk bisa makan misalnya. Kemudian juga ada kasus-kasus kecil yang sebenarnya ya itu yang suka dikritik oleh orang-orang. Ayam kemudian dituntutnya sekian tahun gitu, yang seperti itu ya Pak ya. Sekarang saya rasa tentu saja ini sudah menjadi bahan pertimbangan dari penegak hukum di Indonesia, sehingga kemudian benar-benar memberikan yang terbaik dalam penegakan hukum, terutama untuk kasus-kasus kecil tadi. Namun kita akan jeda dulu sejenak Pak Kajari, Pak Kasinta. Usai jeda berikut ini kita akan kembali tetap di Dialog Publik TVRI Bengkulu. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat.
Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Pemirsa, sudah 2 segmen tadi kita berbicara tentang meningkatnya tindak pidana di Kabupaten Lebong kurun waktu 2019-2020. Salah satu faktor dominannya yang disebut dari awal tadi adalah pendidikan, karena ini menjadi awal begitu ya pembentukan karakter seseorang, pemahaman seseorang, kemudian keinginan bertindak dengan logis begitu ya, memikirkan sebab dan akibat. Nah, jadi kalau saya mengutip ini di Bengkulu, Pak, untuk pendidikan ini rata-rata 8,5 tahun. Ya. Jadi rata-rata nggak tamat SMP gitu. Jadi memang secara data sudah terbukti sebenarnya, mungkin tidak hanya di Kabupaten Lebong tetapi menyeluruh di Bengkulu. Ini data saya dapatkan dari data BKKBN waktu itu, saya baru cari nih tadi gitu. Jadi ternyata memang terbukti pendidikan memang jadi faktor awal gitu. Nah, selain tadi pemicu tindak asusila, ini kan juga ada beberapa, tentu saja ini menjadi pemicu juga nih ya Pak, ketika pendidikannya rendah, motivasi atau kreativitas untuk bekerja juga mungkin tidak banyak ya, motivasi atau mungkin juga kreativitasnya, sehingga kemudian tentu saja untuk memenuhi ekonomi mungkin tindak pencurian salah satunya. Yeah. Nah, ini gambarannya seperti apa kalau pencurian harta benda ini biasanya nyuri apa gitu, sebesar apa skala pencuriannya, terus motifnya seperti apa Pak Kajari? Ya, kalau yang terjadi di Kabupaten Lebong ini berdasarkan data yang kita terima nih, ada juga pencurian ini karena memang kenakalan anak-anak ada. Ada juga karena dia memang kebutuhan dia, seperti itu. Ya, jadi terkait dengan tindak pidana pencurian ini kadang juga pelakunya anak ada. Rata-rata juga pelakunya anak-anak. Rata-rata malah anak-anak, mau makan, mau jajan seperti itu, jadi butuh duit. Mereka mau isi pulsa, dia nyuri seperti itu. Bahkan terakhir itu ada juga dia butuh itu karena orang tuanya nggak bisa ngasih makan seperti itu. Nah, itu sebelum terbitnya Kepja ya, terkait dengan RJ, kami kebetulan pimpinan kemarin itu menerbitkan suatu aturan terkait dengan retroaktif justice seperti itu. Apa itu Pak? Jadi kejahatan-kejahatan yang memang skala kecil ya, yang memang karena dia terdesak misalnya untuk mencuri sebatang kayu misalnya untuk kemudian dia jual untuk makan seperti itu, ya kita harus lihat juga hati nurani kita gitu. Ya kan, masa perkara-perkara itu kita tingkatkan, teruskan seperti itu. Jadi kita lihat hati nurani kita, hal-hal seperti itu kita bisa retroaktif justice seperti itu. Baik. Ya, jadi tidak perlu kita lanjutkan seperti itu. Itulah harapan pimpinan seperti itu. Karena kebutuhan dia mencuri ini, anak ini mencuri karena kayak seperti tadi kan, bapaknya nggak ngasih makan, dia mencuri, ya, seperti itu. Hal-hal seperti itu kan yang harus kita konsen kan, kita perhatikan seperti itu. Jangan sampai hal seperti itu jadi kita teruskan, jadi kita hentikan lah. Ada retroaktif justice namanya di kita ini.
seperti itu. Jadi tindak pencurian juga banyak atau dominan anak-anak juga ketimbang Ada orang dewasa? Anak-anak rata-rata seperti itu. Oke, baik Pak. Rata-rata seperti itu mereka. Ada dia nakal kan karena nggak punya duit untuk beli pulsa misalnya seperti itu. Mana lagi ini pulsa penting banget nih ya di Ya. masa pandemi ini ya kayaknya ya Pak Apalagi ya. masa pandemi Wajib gini kan. nih kayaknya nih. Nah itu jadi hal-hal seperti itu concern lah kita. Kita jangan sampai juga kita memidana anak akhirnya juga berpengaruh pada anak tersebut. Jangan sampai seperti itu karena memang karena kebutuhan dia mau hidup, kalau nggak mencuri dia nggak makan, ya kita hentikan perkaranya, kita ajukan restoratif justice, kita minta kepada pimpinan untuk menyetujui seperti itu. Restoratif justice itu ada dan alhamdulillah kemarin tuh sudah ada. Kepja berapa tuh, nomor berapa tuh? Ya, Ada. baru tuh. Baru. Ya, jadi baru ada di kita gitu. Jadi ketika anak kemudian sudah ada penindakan yang sifatnya seperti Bapak ceritakan Ya, tadi, sebelum itu ada penerapannya memang. sudah ada penerapannya sejauh ini ya. Untuk restoratif justice mungkin belum ya karena baru seminggu yang lalu baru itu. baru surat, keluar ya. Ya, keputusan Jaksa Agung itu keluar ya. Jadi yang perkara-perkara ini sudah ada sebelumnya. Cuma sebelum adanya itu ya kita tetap belum bisa lanjutkan. ya. Cuman dalam tuntutannya juga kita pertimbangkan lah masa karena Pak, ya. dia mencuri karena dia kebutuhan makan kita tuntut tinggi seperti itu. Baik. Apalagi mereka sudah damai, Baik. barangnya ini dikembalikan. Itulah salah satunya di aturan restoratif justice di kami seperti itu. Kalau sudah ada pemulihan kemudian sudah berdamai, untuk apa kita teruskan seperti itu. Iya. Karena dia kebutuhan kan, dia mencuri ini karena dia butuh untuk makan. Nah, jadi seperti itu. misalnya nih Pak, udah dikembalikan, apa yang kita berikan sanksi untuk si anak sendiri? Bentuknya seperti apa? Pendampingan kah atau apa nih Pak? Ya kita bisa melakukan pendampingan seperti itu. Kita bisa memberikan pengarahan, ya kita bisa memberikan edukasi kepada anak tersebut, ya. Memang lagi-lagi kalau perkara seperti itu kasuistis ya, tidak semua perkara seperti itu sebenarnya. Tergantung. Ya, namun kalau ada perkara seperti itu ya kita melakukan pendekatan lah ke mereka, kita lakukan pembinaan lah ke mereka, kita juga melakukan pendekatan ke orang tuanya lah, ya. Kalau sampai anak mencuri karena nggak makan kan kasihan juga kan seperti itu. Mungkin juga kita bisa bekerja sama dengan dinas sosial setempat untuk melakukan pembinaan terhadap anak tersebut atau kita jadikan anak asuh seperti apa supaya mereka tidak mengulangi lagi seperti itu. Dan untuk masa depannya mereka bisa bangkit gitu, jangan sampai dia melakukan hal-hal tidak pidana lagi. Makanya pimpinan konsen sekali seperti itu. Karena memang kalau anak-anak usia anak ada harapan ke depan untuk masa depannya lebih baik begitu ya Pak ya. Anak inilah nanti meneruskan menerus kita. Jadi kalau anak kita sudah bobrok seperti itu bagaimana kan gitu. Makanya kalaupun ada ya kita bina dia. Beri kesempatan untuk menjadi lebih baik. Untuk makanya kalau ada seperti itu ya bisa kita hentikan di kita. Baik. Tapi walaupun sekarang sudah ada peraturan restoratif justice, betul ya Pak itu bahasanya ya Pak ya. Namun mudah-mudahan tidak ada lah ya, semakin berkurang bahkan tidak ada begitu ya pelaku anak-anak pencurian harta benda atau kasus-kasus lainnya kita harapkan. Apalagi itu tadi asusila itu yang kita harapkan. Walaupun peraturannya sudah ada yang kemudian memihak kepada anak untuk memberikan kesempatan perbaikan diri di kemudian hari, namun mudah-mudahan tidak ada lagi dengan adanya upaya-upaya yang akan kita lakukan ke depannya begitu. Tapi sebelum ke tema pencegahan begitu ataupun solusi yang diberikan, saya ke Pak Kasih Intel. Kalau tadi berbicara tentang harta benda, skalanya tadi mencuri mencuri makanan, pulsa dan sebagainya. Bentuk-bentuk kasusnya itu apakah memang kebanyakan yang skala kecil seperti itu untuk pencurian harta benda atau seperti apa kalau yang lainnya bentuk-bentuknya? Sehingga mungkin bisa jadi kewaspadaan bagi masyarakat juga Pak di Lebong ataupun juga di wilayah lain. Bentuk-bentuk pencuriannya sendiri. Kasusnya kasus pencuriannya variatif gitu kan. Ada juga kasus pencurian. Yang seperti apa Pak? Ada juga kasus-kasus seperti penganiayaan atau juga kasus-kasus narkoba. Tapi memang di Lebong untuk narkoba memang tidak terlalu banyak. Memang yang lebih meningkat kasus asusila seperti itu. Biasanya kalau tadi narkoba, aniaya ini kaitannya dengan miras. Gitu Pak ya? Benar nggak sih? Miras ada aja. Itu seperti apa kalau di Lebong Pak? Penganiayaan kan terjadi itu kan salah satu korban dianiaya sama pelaku misalnya gitu. Biasanya ada juga karena keributan satu gitu dan lain hal gitu. Atau juga kadang ibu-ibu ribut sama ibu-ibu sampai menganiaya. Jadi melakukan penganiayaan di situ. Saya rasa untuk miras ini perlu kita awasi ya. Karena dari miras inilah timbul kejahatan. Banyak sekali seperti itu. Cikal bakalnya itu dari minuman. Betul Pak. Ya. Dorongan. Jadi dari dorongan minuman ini terkait dengan
pihak-pihak yang menjual atau mendistribusikan, memproduksi ya, terutama ya, ini kita kenakan di pasal KUHP. Jadi tidak kita tipiringkan, tidak. Karena untuk efek jerah bagi mereka supaya mereka jangan lagi memproduksi. Baik. Kalau kita tipiringkan ya ancamannya kan denda. Ini biasanya berulang gitu ya Pak ya, kalau penjual gitu ya Pak ya? Ada yang berulang, sudah diingatkan oleh aparat, jangan menjual, Iya. berhenti deh sebentar. Kemudian dia jual lagi, baru ditindak. Nah, ditindak seperti itu, ya kita untuk pendidikan edukasi ke masyarakat, ya kita kenakan pasal di KUHP supaya menimbulkan efek jerah dan jangan sampai kalau sudah dia dikenakan hukuman seperti itu, ya kan? Kita harapkan itu menimbulkan efek jerah kepada masyarakat lain, jangan untuk meniru hal-hal seperti itu. Baik. Jadi jangan sampai dia menjual lagi seperti itu. Ini biasanya kalau miras ditemukannya di mana Pak kalau di wilayah Lebok sendiri? Apakah memang ada warung-warung tertentu? Ada warung-warung tertentu yang sebenarnya dia jualannya biasa tapi di belakangnya ada jualan kayak gitu. Kadang-kadang modusnya seperti itu. Di biasanya. pinggir jalan atau di dalam, di mana nih biasanya? Ada juga di pinggir jalan, ada juga di dalam-dalam seperti itu. Karena modusnya memang dia jual-jual minuman biasa. Tapi di belakang itu gitu. Sebagai hiburan bagi mereka karena memang jadi kadang-kadang aksesnya agak jauh ke tempat-tempat hiburan gitu ya Pak ya? Ya, ini cikal bakal dari kejahatan salah satunya dari minuman keras. Baik. Dia bisa dari situ bisa berjudi dia, bisa melakukan penganiayaan dia bisa mencuri. Benar-benar. Karena memang kalau miras itu kan merusak otak begitu ya Pak ya, sehingga ya logika berjalan yang baiknya ya dirusak oleh miras yang ketergantungan, apalagi tambah narkoba lagi gitu ya Pak ya. Oke. Nah baik. Ini tadi sudah ada asusila, harta benda, penganiayaan. Kalau mau kita detailkan banyak sekali. Saya sebenarnya tertarik di asusila lebih detail lagi. Tapi kita waktunya tinggal 20 menit lagi. Saya mau tanya tentang upaya-upaya yang kita lakukan. Ranah kita sendiri dari kejaksaan kita sendiri, Pak. Ini tahapannya apa sih? Apakah ada tahapan pencegahan, penindakan dan sebagainya atau seperti apa, Pak? Jadi tahapan ya, kalau di kejaksaan sendiri Ranah kita punya kita. program ya di bidang intelijen ini, kita melakukan edukasi ke masyarakat ya, baik itu ke masyarakat ataupun melalui sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Kita bisa melakukan sosialisasi, kita ada kegiatan penerangan hukum di situ, disitulah kita bisa melakukan edukasi kepada masyarakat dan juga kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, ya untuk melakukan edukasi juga. Edukasi, benar. Jadi tindak kejahatan ini harus kita kita atasi secara bersama. Tidak bisa kita sendiri-sendiri tidak bisa. Nggak bisa ya, jadi kan, seluruh komponen ini harus semua juga terlibat menjalankan tugasnya ya, menjalankan Pak tugasnya. Kita intinya sih memberikan edukasi ya. Kita ada mitigasi seperti itu dan yang sudah terjadi kejahatan ya kita tindak untuk menimbulkan efek jerah kepada masyarakat supaya tidak meniru dan mengikuti perilaku yang tidak baik tersebut. Baik. Jadi upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan untuk melakukan edukasi. Saya ke Pak Kasih Intel. Nah ini kondisi pandemi COVID, kita mau kumpul-kumpul juga susah, masuk sekolah anak diliburin gitu ya. Jadi upaya-upayanya seperti apa barangkali? Apakah mungkin ada yang melalui daring, misalnya seperti apa Pak? Mungkin menambahkan apa yang disampaikan pimpinan tadi. Di bidang Intel kan ada penerangan hukum. Kita juga ada program jaksa masuk sekolah. Mungkin di dalam kesempatan kita memberikan materi, kita mungkin nanti yang sudah kita mengedepankan apa itu perbuatan asusila, bagaimana hukumannya, dan kita memberikan edukasi pendidikan seperti itu kepada anak-anak sekolah. Atau juga perlu juga Mbak, kalau pencegahannya mungkin peran serta orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak. Atau juga mungkin peran serta tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh keagamaan untuk memberikan edukasi juga kepada orang tua untuk disampaikan kepada anak-anaknya untuk mengedepankan pentingnya agama. Dan terakhir juga mungkin peran serta pemerintah dalam hal ini mungkin yang berwenang dalam ini mungkin Kominfo untuk menekan situs-situs porno gitu. Ya itu mungkin yang salah poin-poinnya Mbak. Baik. Jadi memang segala daya upaya sudah dilakukan begitu ya Pak ya, bersama dengan lintas sektor juga begitu, sudah masuk ke sekolah, agama, pendidikan, kemudian juga pola asuh yang terpenting juga bagaimana kemudian memutus potensi-potensi penyebab, pemicu dari tindakan asusila,
kemudian pencurian, penganiayaan yang dominan di tindak pidana di Kabupaten Lebong itu sendiri. Nah, kalau saya mau nanya lagi nih tentang seberapa tinggi kesadaran masyarakat jika terjadi tindak pidana di sekitarnya. Apakah selama ini masyarakat masih takut-takut untuk melaporkan? Ini biasanya kita informasi dapat dari mana atau seperti apa nih pada akhirnya kemudian bisa dilaporkan ke pihak kepolisian nyampe ke kejaksaan sendiri. Namun ini kayaknya saya nanya dulu tapi jangan dijawab dulu Pak ya. Kita jeda dulu sejenak untuk sesi terakhir. Tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Pemirsa, satu sesi kebersamaan kita masih kami undang untuk satu penelpon lagi saja agar semua hal bisa terjawab gitu ya, dan kita bisa ngambil ilmunya agar kita bisa mencegah, menjadi bagian dari masyarakat yang bisa mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah kita masing-masing, tidak hanya di Kabupaten Lebong. Nah, sebelum tadi jeda sejenak saya sempat menanyakan tentang kesadaran masyarakat untuk mengadukan. Ini kan banyak sih yang takut untuk mengadukan begitu, atau bahkan dari keluarganya sendiri kalau yang asusila tadi malu gitu. Nah, ini nih seperti apa Pak sejauh ini kalau dari kita? Ya memang itu tadi saya bilang dari awal, kesadaran hukum masyarakat ini kurang ya. Masih kurang, di samping tingkat pendidikannya memang rendah seperti itu. Jadi mereka tahu tapi mereka takut atau mereka malu. Itu dianggap aib seperti itu. Sehingga sebenarnya sangat pengaruh sendiri pada anak tersebut. Gitu. Korban ini sangat terpengaruh kan seperti itu. Ya jadi itulah kepada masyarakat ya kita harapkanlah untuk melaporkan tindak pidana terutama untuk kejahatan-kejahatan asusila yang korbannya anak ini, ya kan? Biar bisa kita tindak pelakunya. Dan kalau memang itu pelakunya anak-anak juga ya kita bisa bina ke depan seperti apa.
Jangan juga kita takut atau menutup diri, jangan seperti itu. Jadi masyarakat ayo sampaikan, laporkan kalau memang ada kejahatan asusila di lingkungan kita, laporkan seperti itu. Dan kita sampaikan juga ke orang tuanya, kalau orang tuanya takut atau malu kita ajak ke aparat penegak hukum, laporkan hal tersebut seperti itu. Karena masa depan anak ini untuk bangsa kita nih harus kita perjuangkan seperti itu. Jangan sampai anak-anak kita ini kemudian juga jadi korban, sehingga negara kita nih ke depannya seperti apa kalau seperti itu. Ya kan? Kita harapkan seperti itu. Ya, apalagi kalau korban ini traumanya jangan dianggap main-main gitu ya, Pak ya. Jadi memang harus dilakukan segera pemulihan. Ya healingnya kan kita gitu perlu proses healingnya kan, mereka kan. Bagaimana kita menghilangkan trauma mereka itu yang penting sekali kan. Jadi anak-anak kadang-kadang pelaku anak ini banyak juga nanti. Kalau dari segi dari kriminologi bukan tidak menutup kemungkinan dia akan membalas dendam nanti seperti itu. Nanti berulang terus seperti itu. Dan bisa jadi apa yang dia lakukan mungkin ada akan dilakukan lagi seperti itu. Makanya gitu kita lakukan healing harus dia seperti itu. Putus mata rantainya begitu ya, Pak ya. Oke. Nah, saya ke Pak Kasih. Mungkin untuk masyarakat yang punya keinginan untuk mengadukan tetapi kurang nyaman misalnya, tapi dia ingin mengadukan. Mungkin adakah saluran-saluran tertentu yang bisa dijangkau oleh masyarakat mungkin agar ya udah deh kamu bisa lapor tapi kamu aman, data siapa kamu segala macam gitu, sehingga tidak perlu merasa nggak enak begitu ya dengan tetangga yang kita adukan tentang kasusnya begitu. Seperti apa Pak Imam? Kalau untuk kasus-kasus pidana seperti itu kan ranah awalnya mungkin di pihak kepolisian. Ya. Cuman dalam hal konteks kita terdapat permasalahan hukum, mungkin masyarakat khususnya di masyarakat Lebong bisa melakukan bisa mengadukan langsung ke kita, berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Lebong. Dalam hal ini mungkin di bidang intelijen, Mbak, kita ada pos pelayanan di sana. Jadi kita menampung aspirasi masyarakat terkait pengaduan ataupun apapun masalah yang dihadapi. Kita bantu dalam bantuan memberikan edukasi pendidikan ataupun bantuan hukum, dan juga kita melalui sarana internet kita bisa diakses di situ. Di mana, Pak? Di kejarilebong.co.id. kejarilebong.co.id. Nah, jadi bisa disampaikan di situ. Dan ada layanan. Ada layanan. Ya? Banyak layanan kita. Banyak di sana layanannya, tidak hanya pos pelayanan hukum, ada juga layanan-layanan lain. Boleh seperti disampaikan seperti apa, Pak? Layanan tilang, Pak ya. Ya, layanan hukum gratis di situ juga gitu ada. Ya. Secara jadi, online ya. Terkait dengan korban ya, terutama korban anak, apabila masih malu-malu silakan bisa mengakses ke situ. Di situ ada, kalau kita buka hotline kita ada di situ, ada layanan pengaduan di situ. Nanti kita bantu mereka, kita kasih pembekalan di situ. Kalau perlu kita antar sama-sama untuk melaporkan ke pihak kepolisian gitu ya. Oke, baik seperti itu ya. Nah, jadi dari awal perbincangan kita tentang potensi-potensi tindak pidana yang banyak terjadi di Kabupaten Lebong. Nah, harapannya barangkali ada tips dan trik begitu ya Pak, pencegahan dari Pak Kajari maupun juga Pak Kasih nanti bagaimana kemudian mungkin dari lingkungan keluarganya, kemudian karena tadi berbicara tentang masalah ekonomi, apa kira-kira yang bisa kita berikan solusi begitu, atau tahapan-tahapan tertentu yang bisa kita anjurkan ke masyarakat sehingga tidak menjadi korban atau malah menjadi pelaku gitu, Pak Kajari. Mohon di. Ya, terkait dengan hal tersebut, kami mengharapkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Lebong ya, untuk mencegah adanya tindak pidana terutama untuk kejahatan asusila ini terhadap anak maupun pelaku anak. Meminta kepada orang tua untuk melakukan pengawasan ya terhadap anaknya, kemudian juga melakukan pembinaan kepada anaknya, dan tentunya memperhatikan kebutuhan anak itu sendiri. Jangan dibiarin aja jangan gitu ya. Dibiarkan dia seperti itu. Ya, jangan dibiarkan anak ini tidak makan sehingga bisa mereka mencuri. Gitu ya, atau jangan biarkan anak ini selalu menonton apalagi teknologi seperti ini kan di HP segala macam, tolong diawasi, ya, Pak, ya? Harus dikontrol seperti itu. Ya, kita harapkan
untuk tahun-tahun kedepannya atau semester berikutnya mudah-mudahan tingkat kejahatan pelaku asusila ini bisa menurun ya di Kabupaten Lebong ini, itu yang kita harapkan ya, sehingga kita bisa melakukan regenerasi ya untuk anak-anak ini. Siapa tahu nanti dari Kabupaten Lebong ini ada juga yang bisa menjadi pemimpinnya di negara ini. Mudah-mudahan itu harapan kami seperti itu. Jadi itulah yang kita concern sekali dalam hal tindak pidana asusila ini. Itu saya rasa ya. Pak Imam butuh juga nih kita anjurannya kepada masyarakat sehingga bisa melakukan proteksi terhadap lingkungannya, sehingga lingkungannya menjadi baik, potensi-potensi kejahatan-kejahatan tadi tidak berkembang menjadi lebih buruk gitu ya Pak. Kasih silakan. Oke, menambahkan yang disampaikan pimpinan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, selain kontrol dari orang tua, mungkin juga peran serta Mbak, peran serta masyarakat, tokoh adat, alim ulama, ataupun pemerintah juga dalam hal ini pihak yang terkait untuk menutup situs tadi. Sekarang kan udah banyak nih situs-situs yang ditutup gitu kan. Dan peran-peran seperti itulah yang mungkin dikedepankan untuk melakukan pencegahan. Dalam hal teknis represifnya kan dalam penjatuhan hukuman kita juga menjatuhkan hukuman terutama yang dewasa. Itu kita kasih hukuman yang cukup berat karena ancaman maksimalnya 15 tahun. Di situ kita lakukan itu untuk sebagai upaya efek jerat terhadap si pelaku. Saya rasa itu Pak. Baik. Jadi memang semuanya harus bergerak begitu ya Pak ya. Bagaimana kemudian tidak hanya menyadarkan masyarakatnya, tetapi sarana-sarana, saluran-saluran yang bisa membuka informasi-informasi negatif yang bisa memicu begitu tindakan-tindakan pidana tadi, baik itu tindakan penganiayaan. Ini banyak nih motivasinya kan banyak nih ya berita-berita yang tidak diceritakan dengan cara yang baik, justru malah memotivasi gitu ya. Kemudian juga tadi tindak asusila ini kan motivasinya dari video-video yang bisa diakses dengan mudah begitu di situs-situs yang tidak bertanggung jawab. Ini mungkin dari pemerintahnya bisa memblokir situs-situs tersebut begitu ya. Keterlibatan alim ulama, ada tokoh-tokoh masyarakat ini ya, sehingga semuanya bisa memaksimalkan fungsinya. Dan yang terutama tadi bagaimana kemudian mungkin pendidikan ya Pak ya, bagaimana anak-anaknya tetap punya motivasi untuk sekolah ini. Kadang-kadang sebenarnya sekolah udah gratis, dianya yang nggak mau lagi sekolah gitu ya, udah orang tuanya biarin aja karena sibuk cari uang tadi gitu ya Pak ya. Jadi semua potensi-potensi faktor-faktor diupayakan untuk ditekan seminim mungkin sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, asusila, harta benda dan juga penganiayaan. Mungkin ada terakhir yang disampaikan Pak kepada masyarakat Lebong begitu, silakan Pak Kajari. Kepada masyarakat Lebong, kami dari Kejaksaan Negeri Lebong mengharapkan peran serta masyarakat ya, terutama terkait dengan adanya tindak pidana asusila ini. Apabila terjadi tindak pidana asusila di lingkungan masyarakat sendiri, segera laporkan ya, segera laporkan. Dan juga kepada masyarakat diminta untuk melakukan edukasi ya terhadap masyarakat yang memang tingkat pendidikannya rendah seperti itu, sehingga mereka mempunyai kesadaran hukum yang mengetahui ya bahwa ini memang salah dan mereka harus sadar hal tersebut seperti itu, dan harus dia bisa mengedukasi kepada anak-anaknya seperti itu dan melakukan kontrol kepada anak-anaknya seperti itu, jangan sampai melakukan tindak pidana. Itu saya rasa harapan kami seperti itu. Dan semoga tingkat kejahatan di Kabupaten Lebong khususnya asusila ini menurun untuk periode berikutnya, semester berikutnya. Sekian saya rasa. Baik, terima kasih Pak Kajari, Pak Fadil Regan, terima kasih Pak Kasih Intel, Bapak Pak Imam Hidayat atas kehadirannya hari ini jauh-jauh dari Lebong untuk mengedukasi kita semua bagaimana kemudian orang-orang di sekitar kita maupun juga kita tidak menjadi pelaku maupun juga korban dari potensi-potensi tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum, tindak pidana yang kita sebutkan tadi asusila, pencurian, penganiayaan dan jenis-jenis tindak pidana lainnya. Dan kita sebagai masyarakat tentunya jika melihat atau menjadi bagian dari kondisi itu selayaknya harus segera
memberanikan diri untuk melapor, terutama juga korban nih ya, terbuka, beranikan diri begitu ya, karena kalau korban nih biasanya kan masih akan hidup untuk kedepannya, jadi memang harus ada pemulihan lagi, jangan tutupi diri Anda gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya pemirsa, demikian dialog publik kita kali ini, sampai jumpa untuk episode berikutnya di pekan mendatang di hari Selasa dan juga Rabu. Saya Sinda Parita mewakili kerabat kita yang bertugas, mohon pamit undur diri, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.